Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan kami berdua yaitu di acara Cahaya Kalbu bersama LDNU Bentang TV, dakwah secara santun dan menyejukkan. Pemirsa, kita sebagai manusia itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya jual dan beli. Ya, jadi kita itu nggak mungkin sebagai manusia sosial itu nggak mungkin kita bisa terlepas atau terhindar dari yang namanya jual beli. Nah, oleh sebab itu di momen kali ini kita akan membahas mengenai jual beli. Jadi jual beli itu kan ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Nah, di sini nanti kita akan membahas jual beli yang dihalalkan seperti apa, jual beli yang diharamkan seperti apa. Nah, terus kemudian ini kan di sini itu ini kan kalau tadi kita sudah membahas mengenai jual beli yang diharamkan, itu contohnya adalah jual beli di situ barang yang haram, barang yang najis, itu termasuk jual belinya tidak sah. Nah, terus kemudian di realita kehidupan di lingkungan kita sehari-hari itu di situ banyak sekali barang-barang ataupun benda-benda yang di situ secara hukum itu dia di situ hukumnya najis, tapi diperjualbelikan. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah pupuk misalkan, kotoran dari hewan, dari apa itu diperjualbelikan. Nah, itu kira-kira bagaimana kan hukumnya kan? Apakah di situ langsung kita istilahnya hukumnya ini hukumnya jual belinya nggak sah karena barangnya najis tadi atau bagaimana? Jadi sebelumnya itu kita harus memahami hukum jual beli. Kita harus memahami hukum jual beli dulu. Jual beli hukumnya apa? Hukumnya barangnya halal. Hukumnya ada barangnya. Makanya kalau misalkan ada orang beli singkong atau telur rambat itu yang masih di dalam tanah, itu hukumnya tidak boleh karena belum ada barangnya. Ya. Nah, kita lihat dulu dari perspektif itu tadi. Nah, sedangkan kotoran ini itu kan barang yang najis. Berarti barang yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Tapi realitanya kan, di lingkungan kita sehari-hari itu di situ ya diperjualbelikan. Misalkan digunakan untuk apa, mupuk, merapuk itu. Jadi gini, itu bisa dialihkan. Namanya itu dialihkan kepemilikan. Kepemilikan. Bukan dijual belikan. Nah, gimana dengan orang yang tidak tahu? Makanya harus tahu belajar. Nah, sekarang yang sudah tahu, ya harus dipahami bahwasanya kalau pupuk yang dari kotoran hewan itu hukumnya tidak boleh dijual belikan. Ya, karena itu barang najis. Nah, gimana caranya kalau pengen memiliki, dialihkan, alih pemilikan. Nah, nanti dikasih ongkos uang lelahnya, bukan beli. Misalkan Kang Hakim ini punya pupuk kandang, punya pupuk kandang, terus saya butuh pupuk kandang untuk tanaman-tanaman saya karena di rumah banyak tanaman sawi, banyak tanaman-tanaman tomat, ada lombok, ada yang lain-lain. Butuh pupuk kandang ini tadi. Nah, saya ngomong sama Hakim ini, Kang, pupuknya biar saya yang sekarang miliki, gimana, boleh apa enggak? Boleh, Kang. Nah, ya udah, kalau boleh ini tak kasih uang lelah, ganti lelahnya itu. Jadi itu sudah dibahas juga di kitab-kitab. Lebih baiknya kita lihat di kitab ini. Seperti apa jawaban di kitab ini? Pemirsa LDNU Bentang TV dimanapun berada, simak dan saksikan terus. Jangan lupa subscribe channel LDNU Bentang TV. Bagaimana hukumnya jual beli pupuk najis seperti kotoran binatang dan lainnya? Jawabannya, kalau diakati dengan jual beli maka hukumnya tidak sah. Jelas ya, tidak sah ya. Tidak sah kalau diakati jual beli karena barangnya najis itu tadi. Akan tetapi kalau diakati dengan memindahkan hak, yaitu orang yang mempunyai uang memberikan uangnya kepada pemilik pupuk, sebaliknya orang yang mempunyai pupuk menyerahkan pupuknya kepada orang yang mempunyai uang. Jadi mengalihkan kepemilikan, ya, maka hukumnya sah. Di sini diterangkan pengambilan keterangan dari kitab Al-Bajuri, ya, jilid 1 halaman ke-356.
Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa auladihi bi Misra. Jadi gini bunyinya ini. Wala yasihu bai'u 'alin najisatin wala mutanajjisatin ka khamrin wa duhnin mutanajjisin wa nahwihi mimma la yumkinu tadhiruhu. Ya, qauluhu wala yasihu bai'u 'anin najisati ay sawa'un umkinu tudhiruha bil istihalatin kal khamri wal jildil maitati amlakas sihrjini wal kalbi wal mu'allaman wa yajuzu naqlul yati 'anin najisi an najisi biddarahimi kama fin nuzuli 'anil wadha'ifi wa tariquhu ayyaqulul mustahiqqu bih asqattu haqqi min hadza bikadza fayaqulul akharu qabiltu. Jadi keterangannya seperti itu tadi, intinya ya, intinya seperti itu tadi. Jadi kalau diakati dengan jual beli hukumnya tidak sah. Tapi kalau dialihkan kepemilikannya sah dengan akad qabiltu. Saya terima uangmu dan ini barangku tak alihkan untuk jadi milikmu. Tidak apa-apa seperti itu. Ya, jadi pemirsa, ini sangat penting sekali ya, karena memang realitanya ini sangat sering sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi ini perlu sekali untuk kita ketahui bersama bahwa jual beli barang yang najis tadi, contohnya adalah kotoran atau pupuk kandang, itu ya secara hukum tidak diperbolehkan. Nah, tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya seperti tadi yang dijelaskan sama Kang Amin tadi, yaitu apa? Dialihkan. Jadi yang punya pupuk dan yang punya uang saling mengalihkan kepemilikan atau haknya itu ya. Jadi pemirsa, ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Nah, mungkin pembahasan kita mengenai jual beli barang najis pada momen kali ini kita akhiri sampai situ dulu ya. Ya, betul, nanti kita sambung di momen yang segmen lain. Selanjutnya. Pada segmen selanjutnya ya. Dari kami cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.